Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan peradaban Islam di Spanyol. Baik, sebelum memasuki ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Adila Apipah dengan NIM 12140101117. Saya berasal dari jurusan Bimbingan Konseling Islam 1C. Dalam perkembangan Islam di Spanyol terbagi menjadi 6 periode. Nah, yang akan saya bahas di sini yaitu perkembangan Islam di Spanyol dari periode 1 sampai periode 6. Pada periode pertama dimulai pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode kedua dimulai pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Untuk periode ketiga dimulai pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode keempat dimulai pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode kelima dimulai pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Dan pada periode terakhir yaitu periode ke-6 dimulai pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Langsung aja ke pembahasan pertama. Nah, di dalam periode pertama ini, Spanyol dipimpin oleh para wali yang dipilih oleh Khalifah Bani Umayyah. Situasi politik belum stabil sempurna. Masih terdapat banyak gangguan dari dalam maupun dari luar. Gangguan dari dalam itu berupa perselisihan antara elit penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan antara barbar asal Afrika Utara dan Arab. Perbedaan etnis ini seringkali menimbulkan konflik politik, terutama ketika tidak ada figur yang tangguh. Di samping itu, terdapat perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur di Afrika Utara. Masing-masing mereka mengaku berhak menguasai Spanyol. Perbedaan pandangan ini yang menyebabkan seringnya terjadi perang saudara. Adapun gangguan yang berasal dari luar yaitu gangguan yang berasal dari sisa-sisa musuh Islam yang berada di Spanyol. Gerakan ini terus memperkuat diri hingga pada akhirnya mereka inilah yang mampu mengusir Islam dari bumi Spanyol. Karena seringnya terjadi konflik baik internal maupun eksternal, maka dalam periode ini Islam Spanyol belum memulai kegiatan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan. Di dalam periode kedua, Spanyol dipimpin oleh pemerintahan Bani Abbasiyah di kota Baghdad. Amir pertama yaitu oleh Abdurrahman I yang dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil merupakan seorang keturunan Bani Umayyah. Kemudian Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan dinasti Umayyah di Spanyol. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mencapai kemajuan baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Salah satu bukti-buktinya yaitu Masjid Cordoba yang didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil serta sekolah-sekolah di kota besar Spanyol. Hisam I dikenal berjasa sebagai pembaharu dalam kemiliteran. Dialah yang memperkerasai tentara bayaran di Spanyol. Ia juga orang pertama yang menjadikan mazhab Maliki sebagai mazhab resmi negara. Adapun Abdul Ar-Rahman Al-Awsat dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. Pemikiran filsafat mulai masuk, terutama di zaman Abdurrahman Al-Awsat yang mengundang para ahli dari dunia Islam lainnya untuk datang ke Spanyol. Akhirnya, kegiatan ilmu pengetahuan di Spanyol kian berkembang. Gangguan yang paling serius pada periode ini datang dari umat Islam sendiri, yaitu golongan pemberontak di Toledo yang membentuk negara kota pada tahun 852 Masehi yang berlangsung selama 80 tahun. Dan yang terpenting adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Hafsun dan anaknya di pegunungan dekat Malaga. Sementara masih sering terjadi perselisihan antara orang barbar dan orang Arab. Pada periode ketiga ini
dipimpin oleh Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Spanyol dipimpin oleh seorang khalifah. Di masa inilah Spanyol mencapai kemajuan dan puncak kejayaan hingga menandingi Daulah Abbasiyah di Baghdad dengan mendirikan Universitas Cordoba. Pada masa ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Terbukti dengan didirikannya Universitas Cordoba oleh Abdurrahman An-Nasir yang perpustakaannya memiliki ratusan ribu buku. Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran dan pembangunan kota berlangsung cepat. Akan tetapi, pada tahun 1013, jabatan khalifah sudah dihapuskan dan ketika itu Spanyol sudah terpecah-pecah dalam banyak sekali negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Pada periode keempat, Spanyol terpecah belah menjadi beberapa negara, dan pada periode ini juga mengalami pertikaian internal. Bahkan ada di antara pihak-pihak yang bertikai mereka meminta bantuan kepada Raja Kristen, namun dunia intelektualnya masih terus berkembang. Pada periode kelima, kekuasaan Islam di Spanyol dipimpin oleh para penguasa yang lemah. Hal tersebut berakibat kaum Kristen menguasai beberapa wilayah kekuasaan Islam. Dan akhirnya pada tahun 1238 Masehi, Kristen berhasil menguasai Cordoba. Selanjutnya pada tahun 1248 berhasil menguasai Sevilla dan akhirnya lama-kelamaan hampir seluruh wilayah kekuasaan Islam di Spanyol direbut oleh Kristen. Nah, untuk periode terakhir ini, yaitu periode ke-6, Islam hanya berkuasa di kota Granada yang dipimpin oleh sebuah dinasti yang bernama Dinasti Ahmar. Ini merupakan pertahanan terakhir Islam di Spanyol. Namun, kondisi politik dinasti tersebut tidak benar-benar stabil. Terjadi banyak perselisihan di dalamnya. Abu Abdullah Muhammad merasa tidak senang kepada ayahnya karena menunjuk anaknya yang lain sebagai penggantinya. Akhirnya dia memberontak dan berusaha merampas kekuasaan. Dan di dalam pemberontakan itu, ayahnya terbunuh dan digantikan Muhammad ibnu Sa'ad. Kemudian Abu Abdullah meminta bantu kepada Ferdinand dan Isabella untuk menjatuhkannya. Dan akhirnya dua penguasa Kristen ini dapat mengalahkan penguasa yang sah dan Abu Abdullah naik tahta. Akan tetapi, kemudian Ferdinand dan Isabella menyatukan kekuasaan untuk merebut kekuasaan terakhir umat Islam di Spanyol ini. Dan Abu Abdullah tidak kuasa menahan serangan orang Kristen tersebut. Dan akhirnya ia mengaku kalah dan menyerahkan kekuasaan kepada Ferdinand dan Isabella. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol pada tahun 1492 Masehi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk semua yang menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.